memperolok-olok ayat itu adalah bentuk dari kezaliman, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sambung bahasan kita tentang bentuk-bentuk kezaliman. Sekarang yang kelima, yaitu mengolok-olok ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada para nabi, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ini sudah tertuang di dalam Al-Quran. Maka kita jangan memperolok-olok, jangan melecehkan, jangan mempermainkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan, itu namanya berlaku zalim. Di dalam surat Al-An'am ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau ya Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk bersama orang-orang, lalu orang-orang itu mempermainkan ayat, menghina ayat, mengolok-olok ayat, kalau kita tidak bisa hentikan omongan mereka, sebaiknya kita pergi, kita tinggalkan sampai mereka tidak lagi mengolok-olok ayat di dalam pembicaraan. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, terus saja duduk di situ, asyik mendengarkan omongan mereka, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Kalau tadi pas, wah ini orang ngomong udah nggak bener nih, mempermainkan ayat, mau berhenti nggak? Kita ngomong aja terus. Nah, kalau nggak mau berhenti, ya sudah, saya tinggal, pergi. Atau dia udah ngomong, baru kita menyadari, cuma kita tidak bisa menghentikan, ya sudah, sekarang pergi. Jangan didengarkan, jangan dilayani. Jadi di situ kita jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Itu artinya apa? Memperolok-olok ayat itu adalah bentuk dari kezaliman. Orangnya adalah orang yang zalim. Nah, ada berupa perkataan, mencela, menjelek-jelekan ayat. Ini harus diwaspadai. Tapi ada juga berupa perbuatan. Mempermainkan ayat itu bisa berupa perbuatan. Seperti dicerminkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Saya bacakan artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Jadi kalau seorang suami istri sudah bercerai, sesudah bercerai kan istri itu memasuki masa iddah. Masa iddah 3 kali suci, 3 bulan 10 hari. Sebelum berakhir 3 bulan 10 hari ini, kalau mau diceraikan, ceraikan sudah. Kalau mau kembali, kembali secara baik-baik, karena masih ada kesempatan bagi suami istri untuk kembali. Nah, janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Bagaimana itu? Ya, misalnya sesudah si istri diceraikan, ternyata
berkembang omongan bahwa ada duda kaya naksir sama bekas istrinya. Nanti kalau sudah habis masa iddahnya, si duda kaya itu mau melamar. Kelihatannya si istri juga mau itu. Maka atau si istri nggak tahu. Maka sebelum berakhirnya masa iddah, si suami ngajak rujuk. Suaminya ngajak rujuk. Kamu nyesel nggak terjadi perceraian? Iya, saya menyesal. Bagaimana kalau kita rujuk? Iya, boleh saja. Kalau kamu memang mau sungguh-sungguh. Akhirnya rujuk. Sesudah mendengar bahwa dia rujuk, si duda kaya itu nggak jadi. Akhirnya dia cari wanita lain, kemudian dia menikah. Sesudah duda kaya itu menikah, akhirnya ini si suami menceraikan lagi istrinya. Ini namanya dia merujuk istrinya dengan maksud zalim. Jadi dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka, biar supaya si istrinya nggak kawin dengan duda kaya. Jatuh harga dirinya sebagai suami kalau istrinya jadi kawin sama duda kaya itu. Misalnya begitu. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ya, Allah kan membolehkan rujuk. Nah, ini kan namanya dia rujuk untuk mempermainkan ayat. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan sampai orang memperolok-olok ayat, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Ini merupakan suatu kezaliman. Yang keenam adalah mementingkan kemewahan duniawi. Mementingkan kemewahan duniawi. Sehingga kalau orang sudah mementingkan kemewahan duniawi, maka dia mengabaikan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan bila itu terjadi, dia pun tidak segan-segan untuk melakukan kezaliman. Sehingga banyak perbuatan yang bernilai dosa dilakukan. Maka ini diingatkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang menyukai, yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi orang-orang zalim itu bisa terwujud dengan sebab tidak ada meninggalkan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, akhirnya dia menjadi bagian dari pelaku kemunkaran. Oleh karenanya, amar ma'ruf nahi munkar ini sesuatu yang sangat ditekankan kepada kaum muslimin untuk melakukannya. Tapi hanya orang-orang yang tidak mementingkan duniawi yang bisa melakukannya. Kalau orang masih mementingkan kenikmatan duniawi, kepentingan duniawi, itu sulit baginya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kepentingan-kepentingan duniawinya terancam.
Kalau orang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, kepentingan duniawinya terancam. Dia tidak bisa mendapatkan kemewahan, mendapatkan kenikmatan duniawi. Sebab orang-orang yang diperintahkan berbuat baik, orang-orang yang dicegah dari melakukan kemunkaran itu tidak sudi, tidak suka. Sehingga mereka mengganggu kehidupan orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena terganggu, maka dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan duniawinya. Inilah resiko di dalam perjuangan. Maka zalim ketika orang mementingkan kenikmatan duniawi. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.